Welcome to my channel. Ya, selamat buat pasukan Coach Nova Arianto, tim nasional Under 17 yang baru saja melumat 3 partai semua laga di grup C dari kompetisi Piala Asia Under 17 yang saat ini berlangsung di Arab Saudi. Berturut-turut pasukan Coach Nova ini menghancurkan Korea Selatan di pertandingan pertama melalui gol dari Evandra Florasta. Ini setelah penaltinya sempat ditepis oleh kiper Korea Selatan dan kemudian di rebound menjadi match winner atau gol kemenangan. Di pertandingan kedua, pertandingan yang menentukan, kita akhirnya lolos bahkan berstatusan juara grup. Indonesia kembali juga menang, kali ini juga dengan skor lebih meyakinkan lagi yaitu 4-1. Nama terakhir yang gua sebut di pertandingan Korea Selatan saat mencetak gol yaitu Evandra Florasta kembali tampil sebagai pahlawan melalui brace-nya, melengkapi gol yang diciptakan oleh Goli dan juga Alberto di babak yang pertama. Nah, 2 nama yang terakhir itu kembali kompak juga nih teman-teman. Ketika Indonesia Under 17 mengalahkan Afghanistan di pertandingan pamungkas di grup C, saat itu Goli dan juga Alberto berhasil mencetak gol walaupun harus menunggu sampai dengan 90+5. Nah, kita akan mengulas bagaimana perjalanan tim nasional Indonesia Under 17 di kejuaraan kali ini dan juga kira-kira seperti apa nanti wajah ataupun komposisi pemain mungkin ya seperti yang akan kita saksikan laganya hari Senin nanti. Yang pasti kemenangan ini sepatut kita syukuri karena ini pemain yang benar-benar berjuang sejak mulai kualifikasi, kemudian juga TC, bahkan juga harus ada yang absen di momen terakhir yaitu Tristan Ibrahim, tapi teman-temannya, rekan timnya memberikan tribut yang sangat positif ya ketika mengalahkan Yaman beberapa waktu lalu. Ini sebuah situasi yang sangat bagus. Tentunya ini juga menjadi modal yang sangat berharga saat nanti adik-adik kita akan menghadapi siapapun runner up dari grup D yang lawannya nanti akan kita ketahui hari ini. Kita belum tahu siapa, mungkin Iran, mungkin Korea Utara, mungkin juga Tajikistan atau bahkan Oman. Masih sangat cair. Nah, yang pasti kita akan sedikit menyinggung pertandingan saat menghadapi Afghanistan. Seperti yang kita prediksi bersama-sama, Coach Nova melakukan rotasi dan rotasinya cukup lumayan besar. Ada sekitar 7 pemain yang diganti. Di antaranya ada Josh Holong yang masuk, Fandi Ahmad, dan juga ada Rasik. Ada 7 pemain ya. Hanya penjaga gawang Dava, pemain dari Dewa United yang ditinggalkan di sana. Gue pikir ini untuk lebih kepada memberikan ketenangan ya, kepastian di lini belakang dari tim nasional kita. Ketika pertama kali atau mulai awal-awal main kick off, banyak yang mulai menggerutu ya, bahkan menghujat ya, dan kemudian barulah kita bisa melihat secara perlahan kemudian ada perubahan di babak kedua, tidak langsung, pelan-pelan sampai akhirnya kita mendapatkan 2 gol kemenangan di akhir. Satu yang perlu diingat adalah pertandingan ini sudah tidak menentukan sama sekali teman-teman. Sama sekali nggak menentukan. Indonesia sudah dipastikan lolos bahkan sebagai juara grup. Ya, dan Coach Nova pun mengambil jalan tengah atau kompromi yang paling pas. Artinya untuk rotasi atau untuk kebugaran tetap terjaga. Ada ada 7 pemain inti yang diistirahatkan dan hasilnya pun kita tetap tidak mengecewakan. Betul, secara permainan di awal-awal kita memang keteteran, bahkan ada yang berpikir kita sampai kalah. Dan kalau buat gua kalah pun gak ada masalah gitu, karena permainan bola itu gak selalu soal menang, tapi bagaimana kita memberikan kesempatan bagi para pemain atau adik-adik kita ini untuk mendapatkan minute play atau jam bermain. Jangan lupa sekali lagi, ini adalah kompetisi kelas usia. Tujuannya bukan juara. Juara itu hanya bonus, tapi kalau kita lihat para pemain itu punya attitude yang bagus, kemudian secara permainannya berkembang dan juga mereka bermain dengan total, dengan hati. Ini yang kita perlukan. Itu mengapa gue senang ketika ada tribut buat Tristan Ibrahim oleh teman-temannya. Ini gue rasa juga salah satu mungkin suntikan semangat dari Coach Nova yang memang diperlukan ya untuk untuk mendidik, untuk mendoktrin anak-anak ini sejak kecil untuk punya attitude. Salah satunya sudah kita singgung soal sosmed yang coba mereka jauhi dan kelihatannya mereka sangat fokus. Ya, bahkan saat gue siaran di Nusantara TV pun salah seorang katakanlah anggota dari Garuda Saudi, ini salah satunya nih ada di sini, itu dia mengungkapkan bahwa para pemain pun tidak mudah atau tidak sedemikian gampang untuk mendapatkan informasi soal kehadiran jumlah penonton yang akan datang ke Prince Abdullah.
Tujuannya apa? Staff tidak ingin membuat konsentrasi para pemain itu buyar, dan hasilnya ketika mereka datang di stadion dan mereka melihat begitu banyak penonton yang hadir, mereka surprise, mereka semangat, dan itulah yang membuat menurut gua salah satunya tim nasional kita Under 17 kita bisa menyapu bersih 3 laga di kompetisi kali ini. Nah, soal pemain yang kemarin tampil, memang ini yang gua katakan bukan hanya soal komposisi yang berubah, tapi tujuannya pun tidak sama. Mentalitasnya sudah pasti beda. Ini bukanlah partai yang wajib menang, dan yang terpenting adalah satu, menurut gua on the top of everything adalah tidak ada pemain yang cedera. Itu yang paling penting. Toh kita sudah lolos, kita sudah pasti juara grup. Jadi buat apa terlalu ngotot? Maka kemarin pun bonus itu sudah luar biasa. Dengan pemain cadangan yang ada, mungkin mereka katakanlah tertatih-tatih, it's okay ya, malah ada orang yang menghujat dengan kata-kata yang kasar seperti itu ya, dan padahal mereka sudah bermain sepenuh hati gitu. Lain kalau mereka kelihatannya tidak serius atau mungkin melakukan hal yang tidak terpuji. Gue tidak melihat itu di wajah dari Josh Solong dan kawan-kawan. Nah, kemarin memang ada beberapa catatan, tapi menurut gue kalau si A ini kurang bagus, si B kurang bagus, sekali lagi mesti diingat ini pertandingan yang tidak menentukan. Jadi nggak ada masalah. Yang penting pemain ya, mau cadangan mau pemain utama, mereka sama-sama merasakan bahwa ini adalah bagian dari keberhasilan mereka, dan tentunya ini akan menjadi modal yang sangat berharga karena pertandingan nanti lawan runner up grup D ya, saat ini gue rekam sore, kita belum tahu. Mudah-mudahan pemain juga tetap bugar, tetap fokus, dan kalau kita bisa mengalahkan siapapun lawan kita di perempat final nanti, artinya kita lolos ke semifinal, maka ini akan menjadi sejarah yang untuk pertama kalinya kita lolos ke semifinal Piala Asia U17 ya. Di luar tentunya sejarah yang baru diciptakan bahwa kita lolos ke Piala Dunia Under 17 melalui kualifikasi. Yang pasti pertahankan terus momentum ini. Kalau soal pemain itu adalah otoritas dari Coach Nova. Tapi gue nggak akan melihat ada banyak perubahan atau shuffle yang dilakukan di level pemain. Pelatih juga sebaiknya pertahankan juga, jangan diganti-ganti. Coach Nova sudah bagus, dan tentunya ada 6 bulan waktu yang berjarak begitu ya dengan Piala Dunia nanti yang akan digelar di Qatar bulan November mendatang, dan tentunya di sini juga diperlukan panggung untuk para pemain supaya menjaga kebugaran juga dan juga competitiveness level mereka. Nah, jangan sampai mereka kemudian lengah dan saat nanti kita tiba di bulan November mereka kemudian turun momentumnya turun, kebugaran dan juga turun competitiveness levelnya. Dan kita semua senang, kita semua berharap Evander Florasta dan kawan-kawan terus bisa semangat, jangan sampai berhenti di sini. Masih ada jenjang lainnya, anak tangga yang harus dilewati, U19, U21 dan U23, dan sampai akhirnya mudah-mudahan mereka bisa direkrut untuk memperkuat tim nasional senior kita yang juga tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, itu aja sedikit roundup dari gua. Semoga informasi tersebut bermanfaat, dan tinggalkan komen kalian di kolom komentar kalau kalian punya pandangan atau analisa. Terima kasih sudah menyimak. Selamat hari Jumat dan adios.